Eh, Nah, nanti rekamannya teman-teman bisa akses di Kolabor ya. Hari ini saya akan coba usahakan untuk upload. Jadi teman-teman kalau mau belajar lagi itu akan mempermudah. Sebenarnya udah ada PPT dan sudah ada eh, video juga dari Mbak Ratna yang buat minggu ini. Tapi kita akan bahas sama-sama untuk materi minggu ini ya. Oke, saya akan mulai untuk share screen. Oke. Ya, jadi di materi ketujuh kita akan bahas mengenai cyber community. Kalau misalnya dengar kata cyber community, apa sih yang kebayang di benaknya teman-teman? Apa itu cyber community? Ada yang mau jawab? Coba siapa nih? Dominic Benita. Dominic mungkin bisa jawab apa itu cyber community yang kamu tahu? Iya Mbak, sebentar Mbak. Ya, nggak usah buka slide atau baca di slide nggak apa-apa. Yang kamu tahu aja apa sih cyber community itu berdasarkan pemahaman Dominic aja. Kayak em, Mm-mm. komunitas di media sosial gitu bukan sih Mbak? Kak, Komunitas di media sosial. iya masa Contohnya gitu. komunitas apa Bu Dominic di media sosial? Kayak biasanya kan kalau kita mengidolakan sesuatu itu pasti kayak ada Mhm, mhm. fanbase-fanbase-nya gitu kan Kak. Oke, good. Misalnya kita punya ada fanbase. Kalau sekarang punya Korea-Korea ya, kayak Iya. BTS gitu kan ya, atau kemarin siapa tuh yang baru? eh Aduh, siapa? Tahun? Uh, saya nggak hafal. SM Town ya, iya, ya, ya, ya. Saya nggak terlalu hafal komunitas-komunitas Korea, tapi kita manusia itu kan kita makhluk sosial, kita tuh suka banget membuat kelompok, kita suka banget apa menjadi sebuah komunitas, baik berdasarkan eh, kesukaan yang sama, tujuan yang sama gitu, dan salah satunya misalnya sebagai contoh adalah komunitas penggemar K-pop ya, entah itu penggemarnya BTS dan lain sebagainya yang dimana itu suka banget ngobrol, ketemu lewat dunia maya. Oke, nah sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan bercommunity? Nah, kita itu sekarang kan sudah menjadi sebuah masyarakat global ya. Kita karena adanya internet, teknologi dan lain sebagainya, kita nggak tidak bagi-bagi bahwa oh gue cuma bisa berhubungan dengan orang-orang yang tinggal di Tangerang aja atau misalnya hanya bisa berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar rumah kita aja. Kita bisa berkomunikasi dengan siapapun dimanapun sehingga maka kita sekarang disebut sebagai masyarakat global. Nah, setiap masyarakat itu akan punya komunitasnya masing-masing. Ada kelompok-kelompoknya yang mereka menempati wilayah atau teritorial tertentu. Mereka saling berkomunikasi, punya simbol, punya norma, punya budayanya sendiri, punya jenis-jenis pekerjaannya sendiri. Mereka juga paham bahwa oh saya adalah warga Pamulang, oh saya adalah warga BSD, warga Bintaro, dan lain sebagainya. Nah, ketika sekarang penemuan teknologi itu berkembang, skalanya juga massal, teknologi itu mengubah bentuk masyarakat dari yang lokal menjadi global. Kenapa global atau kita sebutnya sebagai big village? Karena kita sekarang meskipun tinggalnya jauh-jauhan, kita udah bisa kerja bareng-bareng, kita punya budaya bareng-bareng,
kita juga bisa memproduksi sesuatu bareng-bareng, pasarnya juga sama, bahkan kita punya mata uang yang sama gitu. Sekarang bahkan sudah mulai berkembang mata uang digital. Ya, walaupun ya memang masih belum bisa digunakan secara luas. Nah, ruang gerak kehidupan baru bagi masyarakat ini membentuk komunitas manusia. Ada yang masyarakat nyata, di dunia nyata kita ketemu setiap hari bisa tatap muka, dan juga ada yang namanya masyarakat maya atau cyber community ini. Yang ketemunya ini hanya di dalam dunia maya aja, hanya ketemu kalau ada aplikasi, ada internet, dan lain sebagainya. Nah, masyarakat Maya itu sebenarnya sama juga seperti masyarakat pada umumnya, cuma beda lokasinya aja gitu ya di dunia maya. Proses sosialnya dan interaksi sosialnya itu mereka semua dalam jaringan. Mereka kita baru bisa ketemu lewat sosial media, lewat email, lewat website, terus ada misalnya search engine dan lain sebagainya. Ya, bentar guys, kenapa? Apa? Ya, sini, cepetan, cepetan. Di kelas nih gue. Maaf Kak. Tuh minta maaf sama teman-teman. Bilang, maaf teman-teman. Teman-teman, maaf teman-teman. Meminta tanda tangan. Iya, Ini apa? ya Kak. Kosong. Udah ini. Oh ini enggak? Oh udah Udah. semua. Oh ya. Oke. Makasih Kak. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kemudian proses sosial atau interaksi sosial masyarakat maya ini ada yang sifatnya sementara, ada yang menetap dalam waktu yang relatif lama, atau bahkan ada yang selamanya. Contoh yang sifatnya sementara, oh kalau kita lagi apa namanya email-emailan atau misalnya oh ketemu sama temen Twitter baru yang dimana ngobrolinnya ya cuma soal waktu itu karena lagi rame aja nih ngomongin soal sekarang misal kasusnya Jessica gitu kan ya karena lagi rame terus kita jadi punya teman baru ngobrolin soalnya Jessica di Twitter misalnya sekarang bukan Twitter di X gitu kan. Atau ada juga yang sifatnya yang menetap dalam waktu yang relatif lama. Kalau kalian yang suka BTS atau kalian yang punya kelompok-kelompok tertentu yang sesuai dengan minat, nah biasanya itu akan menetap relatif lama atau bahkan ada yang selamanya. Kita belum tahu ya apakah kalian akan menetap selamanya atau enggak, tapi some of them ada yang benar-benar suka banget berada di dalam komunitas tersebut. Nah, kelompok sosial maya ini ada yang apa namanya bertemunya lewat intranet, ada yang bertemunya lewat internet. Kalau intranet kan biasanya di dalam jaringan sebuah perusahaan sendiri gitu ya. Kayak misalnya di UPJ nih, kayak kita teman-teman kalau kita email-emailan pakai emailnya UPJ, nah berarti itu kita ketemunya lewat intranet. Tapi kalau kita pakai email ya Gmail, Yahoo, dan lain sebagainya, nah itu kita ketemunya lewat internet. Nah, masyarakat Maya ini kemudian menciptakan culture yang universal. Kenapa? Karena kan kita udah kayak apa satu desa besar gitu ya, global village. Eh, Sesuatu yang viral di satu tempat bisa jadi akan viral juga di tempat lainnya. Kita misalnya apa ada lagu yang lagi disukain untuk jadi satu eh, background music itu di satu video, kemudian orang suka akhirnya dipakai, semua makainya. Akhirnya budayanya juga jadi sama, budayanya jadi universal, bercandaannya juga jadi sama gitu. Belakangan tuh kayaknya saya agak ketinggalan ya belakangan eh, tiba-tiba semua video itu ngomonginnya soal Dear Taylor terus pada curhat kayak gitu dan terus semua melakukan hal yang sama yang saya tuh nggak tahu nih awalnya dari mana ya tapi ujung-ujungnya eh, itu jadi satu budaya gitu sesuatu yang viral. Oke. Nah, kontrol sosial di dalam dunia maya itu kita menggunakan login, password, PIN number, stratifikasi sosialnya yaitu nanti pakai berbagai macam jenis apa sih namanya provider untuk websitenya gitu ya. Dan eh, perubahan sosialnya itu bisa juga berdampak pada realitas nyata yaitu ada cybercrime. Jadi sesuatu yang terjadi di dunia maya
Misalnya kejahatan cybercrime itu, tapi dampaknya itu kena juga ke kita di dunia nyata. Ketika data kita diambil gitu kan ya bukan cuma sekedar data di dunia maya aja, tapi terpengaruh juga dengan data kita di dunia nyata. Nah, kemudian sisi lain masyarakat maya yaitu ada yang namanya hyperreality. Ini dikenalkan sama Jean Baudrillard, dia memperkenalkan istilah hiperrealitas. Jadi seakan-akan eh, ada apa namanya perbedaan antara yang nyata dan yang fantasi, yang benar, yang palsu itu menjadi sangat tipis sekali karena adanya konstruksi yang dibuat sama media sosial atau teknologi yang kita gunakan. Misalnya nih sekarang teman-teman ngeliat saya nih ya lagi ngomong kayak gini. Misalnya saya pakai lipstick, saya pakai alis dan lain sebagainya. Bisa jadi sebenarnya ini hanya filter loh, gitu. Kan teman-teman nggak tahu ini saya pakai filter nggak, ya kan? eh kita kalau misalnya main TikTok juga kan kita nggak tahu apakah orang ini beneran cantik atau hanya filter dan lain sebagainya. Jadi kita sekarang kadang-kadang kita agak susah nih mau tahu realitas yang aslinya tuh gimana sih? Karena yang palsu bisa sangat-sangat mendekati atau bahkan lebih real, terlihat lebih real daripada yang nyata itu sendiri. Nah, ini beberapa contoh ya, hyperrealitas. Misalnya, kalian tahulah ini fotonya siapa gitu. Ini sebenarnya aslinya dia, tapi kemudian karena ada bantuan aplikasi dan lain sebagainya, oh bisa berubah tampilannya. Oke. Kemudian dengan adanya sekarang virtual reality, ada apa namanya metaverse gitu ya. Padahal itu semua hanya sesuatu yang kita lihat dari alat gitu, tapi kita merasa itu sesuatu yang benar-benar realitas. Ada orang yang sampai ke bawah perasaan lah, ada yang sampai ke bawah ikut bergerak sana sini, padahal sebenarnya it's just hanya di depan kita aja. Oke. Nah, bagaimana akhirnya aplikasi dunia cyber ini atau dunia maya ini dalam kehidupan masyarakat? Pertama, ada yang namanya berbagai macam varian gitu ya. Ada e-government, e-commerce, e-banking, e-hospital, e-doctor lah. Banyak banget. Kita sekarang semua e-money lah. Eh, kita sekarang semua sangat-sangat bergantung dengan yang namanya kegiatan-kegiatan di dunia maya itu. Kita kalau misalnya mau ngurus sesuatu udah nggak perlu datang ke kantor pemerintahan. Kita udah tinggal pakai aplikasi e-government gitu ya. Walaupun ya tetap aja kalau di Indonesia ya rada-rada ribet tetap. Kemudian kalau kegiatan komersil kita mau belanja dan lain sebagainya udah nggak perlu datang ke Tanah Abang. Makanya sekarang pedagang di Tanah Abang pada ribut gitu ya karena sudah ada yang namanya kegiatan-kegiatan e-commerce. Kita bisa belanja, jualan langsung lewat online, ketemu dengan berbagai macam pembeli dan penjual itu dimanapun, kapanpun dengan lebih mudah dan dengan harga yang lebih murah karena kita nggak harus sewa tempat dan lain sebagainya. Kemudian konsep I di Indonesia itu ada yang sistemnya G2G, government to government, ada yang G2B, government to business, ada yang government to community, ada yang business to business, ada yang business to community, ada yang business to customer, itu banyak sekali kita saat ini. Udah nggak bisa dihitung. hmm, Tadi tuh saya sempat mikir apa ya yang eh, bentuk jasa yang di Indonesia yang misalnya jasanya itu masih sangat tradisional gitu, tidak bisa digantikan dengan aplikasi. Itu kayak nggak kepikiran tadi karena kita rata-rata semua menggunakan aplikasi. Nah, konsekuensinya sekarang kita karena banyak kehidupan kita, banyak bisnis kita, banyak transaksi kita lakukan lewat dunia maya, maka kejahatannya juga ngikut nih. Ya, ikut juga ke dunia maya gitu, nggak cuma ada di dunia nyata. Eh, Kenapa? Karena cyber community itu ya adalah imitasi dari kehidupan nyata. Kita berbagai macam hal kita lakukan di dunia maya. Kita sekolah, kita belajar, kita bayar, kita meriksa ini itu dan lain sebagainya. Nah, akhirnya cybercrime pun terjadi. Yang paling sering adalah pencurian akun milik orang lain. Jadi kita menyalahgunakan akun orang lain untuk belanja kah atau misalnya untuk ngambil uang dan lain sebagainya. Kemudian hak cipta karya orang jadi lebih mudah untuk
salah gunakan. Ya, kita bisa download lagu dengan mudah, bisa nonton film dengan gratisan, dan lain sebagainya. Kemudian pornografi, pornoteks, erotisme, itu makin banyak juga. Hacker yang menyebarkan virus sana sini, rekening bank dibobol. Wah, ini udah banyak banget. Salah satu yang sekarang lagi rame kan misalnya itu tuh yang apa ngirim undangan yang .apk gitu-gitu kan. Terus nanti kita disuruh download lah. Nanti ternyata itu adalah aplikasi buat nyuri data kita gitu kan yang namanya apa sih namanya itu sniffing itu kan banyak banget sekarang orang yang terkena atau jadi korban sniffing tersebut. Nah, ini tipe cybercrime di Indonesia nggak hanya ini ya, teman-teman. Ini hanya beberapa contoh aja. Ada yang email phishing, jadi dia ngirim email-email apa iklan atau email-email yang kemudian membuat kita ngeklik sesuatu dan lain sebagainya. Virus, hacking, spamming, ini kita di spam dengan berbagai macam eh, apa pop up atau bahkan ada juga email tuh kadang-kadang nge-spam email, nge-spam di WA dan lain sebagainya atau dia menyerang sistem yang kita gunakan, piracy, kemudian cyberbullying dan masih banyak lainnya, pencurian identitas dan masih banyak lainnya ya, nggak hanya ini aja. Nah, solusinya apa? Maka ya mau nggak mau kita untuk menghindari atau untuk menangani cybercrime harus ada namanya cyber law. Cuma ya ini ya di Indonesia masih walaupun sekarang ada tapi agak susah kayaknya penanganannya belum sampai segitunya. Prinsip cyber law itu yang terutama adalah untuk menjaga keamanan data kita terutama. Tapi di Indonesia ya kita udah tahu lah ya berapa kali data kita kebobolan gitu kan. Prinsip keadilan supaya orang-orang itu mendapatkan keadilan, kita eh, fair, kita terlindungi, kalaupun ada masalah, kita juga mendapatkan keadilan dari kerugian yang ditimbulkan gitu ya. Kita juga mendapatkan perlindungan hak intelektual, jadi nggak video kita bisa diambil sama orang lain dengan mudahnya. Kita bikin lagu, kita bikin tulisan, itu gampang di copy sana sini misalnya. Lalu harus ada sanksi hukum yang berlaku dan pelaksanaannya juga dilakukan oleh masyarakat. Tidak hanya oleh para penegak hukum, tapi kita sebagai masyarakat juga harus ngelakuin. Percuma ada aturan misalnya tidak boleh melakukan pembajakan film ataupun lagu, tapi kenyataannya kita sebagai masyarakat kita tetap melakukan. Nah, itu aja materi kita hari ini karena memang tidak terlalu banyak terkait cybercrime. Oke. Ada pertanyaan sampai sini, teman-teman? Teman-teman ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya stop recordingnya dulu ya.